Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang TLS dan SSL. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Vicky Afrizal yang nanti akan menjelaskan tentang pengertian TLS dan SSL. Lalu yang kedua, Ridho Hidayatullah yang nanti akan menjelaskan submateri tentang kegunaan dan fungsi TLS dan SSL. Lalu yang ketiga, Farhan Reynaldi Valerian yang nanti akan menjelaskan submateri tentang cara kerja TLS dan SSL. Lalu yang keempat, Alif Tasya Silvi Agustina yang nanti akan menjelaskan submateri tentang kelebihan TLS dan SSL. Lalu yang terakhir, ada Migita Maulina Jenah yang nanti akan menjelaskan submateri tentang kekurangan TLS dan SSL. Baik, langsung saja pada submateri yang pertama, yaitu tentang pengertian TLS dan SSL. Yang pertama, pengertian TLS. TLS atau singkatan dari Transfer Layer Security merupakan protokol kriptografi yang menyediakan komunikasi internet yang aman. TLS sebenarnya hanya versi terbaru dari SSL, tetapi karena semua orang sudah menggunakan istilah SSL dari dulu, maka istilah ini tetap digunakan sampai sekarang. Walaupun SSL sudah digantikan oleh TLS, yaitu versi terbaru dari SSL yang lebih aman. Selanjutnya yang kedua adalah pengertian SSL. SSL atau singkatan dari Secure Socket Layer merupakan protokol yang memfasilitasi penggunaan enkripsi untuk data yang rahasia dan membantu menjamin integritas informasi yang dipertukarkan. Jadi, SSL di sini bertugas agar data di dalam sebuah website menjadi lebih aman dan terenkripsi. Bahkan, pada Google Chrome melabeli website tanpa sertifikasi SSL sebagai website yang not secure atau website yang tidak aman. Apabila sistem keamanan ini ditambahkan pada suatu website, maka URL website akan berubah menjadi HTTPS. Tujuan utama pemasangan SSL adalah sebagai pengaman pertukaran data yang terjadi melalui jaringan internet. Tujuan, manfaat, dan kegunaan SSL dan TLS protokol. Yang pertama yaitu SSL protokol. SSL protokol manfaatnya yaitu yang pertama, situs tersebut akan sulit dijebol oleh pihak ketiga. Dengan menerapkan Secure Socket Layer atau SSL, maka situs tersebut akan sulit dijebol oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Pihak yang tidak bertanggung jawab di sini, pihak ketiga ini seperti seorang hacker, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengamankan e-commerce, e-business, e-government di internet terhadap situs yang dikunjungi. Salah satu manfaat menerapkan SSL protokol bagi para pengusaha di bidang e-commerce, e-business, e-government yaitu meningkatkan keamanan situs mereka terhadap data-data penting para klien. Yang ketiga, yaitu sistem security SSL akan merekam semua perintah yang dilakukan hacker. Jika ada hacker yang ingin merusak situs internet, maka keamanan SSL akan merekam semua perintah yang dilakukan oleh hacker secara real time. Ini akan sangat membantu untuk upaya pencegahan sistem yang ingin dibobol oleh hacker tersebut. Nah, yang kedua ini adalah TLS protokol. TLS protokol manfaatnya yaitu yang pertama, mengamankan transmisi informasi yang sensitif. Nah, informasi yang sensitif itu seperti apa? Ya, contohnya itu data pribadi, pembayaran, atau login yang dilakukan klien. Kemudian yang kedua, klien tidak akan merasa khawatir tentang keamanan situs.
Tentunya klien akan lebih merasa aman ketika mengunjungi sebuah website atau situs internet yang sudah tersertifikasi keamanannya dengan TLS protokol ini. Kemudian yang ketiga, alternatif transfer data teks yang terkoneksi server akan terenkripsi. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu alternatif transfer data teks di mana koneksi ke server akan terenkripsi dan mempersulit peretas untuk mencegat koneksi ataupun mencuri data. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai cara kerja SSL dan TLS. Nama saya Farhan Reynaldi Valerian, NIM 1904411000114. Oke, bagaimana sih cara kerja SSL dan TLS? Secure Socket Layer dan Transport Layer Security mengamankan koneksi antara klien dan server, sehingga data yang bersifat sensitif dapat dijaga keamanannya. Protokol SSL dan TLS menggunakan berbagai algoritma kriptografi pada saat mengautentifikasi klien dan server, mengirim sertifikat, dan menetapkan session key atau kunci sesi. Data akan terenkripsi sehingga pihak ketiga akan sangat sulit untuk masuk dan mencuri informasi yang sensitif. Terdapat 3 istilah yang digunakan dalam mekanisme keamanan SSL dan TLS, yaitu authentication, confidentiality, dan integrity. Authentication diperoleh dengan menggunakan asymmetric cipher atau sandi asimetris. Authentication diperlukan guna mengonfirmasi keaslian data. Kemudian dilakukan enkripsi simetrik dari plain text guna mendapatkan confidentiality. Data harus dipastikan benar-benar rahasia, dan integrity diperoleh dengan menghitung Message Authentication Code atau MAC dari paket MD5 atau SHA-1 guna memastikan apakah data tersebut akurat atau tidak. Secara sederhana, cara kerja keamanan ini yaitu dengan mengenkripsi plain text sehingga menjadi ciphertext. Hal ini guna merahasiakan data, lalu dilakukan dekripsi untuk mengubahnya menjadi plain text agar dapat dibaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan SSL atau TLS. Perkenalkan, nama saya Liftasya Sylvia Agustina, NIM 1904411000170. Yang pertama, berdasarkan hasil pengujian dengan metode black box, implementasi SSL berjalan dengan baik dan tidak adanya paket data yang berisi informasi penting yang dapat dibaca oleh Wireshark Network Protocol Analyzer. Artinya, pada SSL kita dapat memastikan bahwa data kita aman dari pihak-pihak yang tidak berhak mengakses. SSL didesain untuk dijalankan pada TCP atau IP. Selanjutnya, spesifikasi SSL menjelaskan secara mendetail tentang 20 alert atau penanganan error yang berbeda dan memberikan petunjuk bagaimana cara menangani alert tersebut. Selanjutnya, penggunaan SSL sangat luas. Aplikasi yang membutuhkan pengiriman data melalui sebuah jaringan yang tidak aman seperti internet atau intranet. Beberapa perusahaan berpotensi untuk memanfaatkan SSL. Dukungan HTTPS dengan SSL atau TLS yang memungkinkan koneksi yang aman dengan enkripsi ke server pada port 433 berbeda dengan koneksi HTTP biasa di port 80. Dan yang terakhir, dapat dijalankan di atas platform C2ME dengan hanya menghabiskan sedikit memori. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan SSL dan TLS. Nama saya Migita Molina Jana, NIM 1904411000107. Kekurangan SSL dan TLS adalah pertama, terdapat pada MITM attack atau biasa disebut man in the middle tidak bisa dilakukan terhadap HTTPS karena HTTPS memiliki fitur authentication, sehingga attacker tidak bisa menyamar sebagai web server. Serangan SSL dengan cara ini hampir tidak terdeteksi
dari sisi server, karena server menyangka hal ini hanyalah komunikasi normal dengan klien. Komunikasi SSL tidak bisa diintip dengan menggunakan network sniffer seperti Wireshark atau Adheril, walaupun sniffer dijalankan di komputer yang sama dengan aplikasi. Kenapa network sniffer tidak berguna walau di komputer yang sama? Sebelumnya saya akan menjelaskan kekurangan SSL dan TLS. Sebelumnya, nama saya Migita Molina Jannah, NIM 190441100107. Pertama, terdapat pada MITM attack atau biasa disebut man in the middle tidak bisa dilakukan terhadap HTTPS karena HTTPS memiliki fitur authentication sehingga attacker tidak bisa menyamar sebagai web server, sehingga serangan SSL dengan cara ini hampir tidak terdeteksi dari sisi server karena server menyangka hal ini hanyalah komunikasi normal dengan klien. Komunikasi SSL tidak bisa diintip dengan menggunakan network sniffer seperti Wireshark atau Adheril, walaupun sniffer dijalankan di komputer yang sama dengan aplikasi. Kenapa network sniffer tidak berguna walaupun di komputer yang sama? Hal ini karena sniffer bekerja di layer fisikal dengan mengubah network adapter ke modus Prometheus. Kedua, kekurangan HTTPS website lebih lambat. Pada website yang memiliki kualitas hosting bagus, menggunakan HTTPS tentu terasa tidak akan memperlambat website Anda sama sekali. Tapi bagi website yang menggunakan server hosting standar, tentu akan berpengaruh pada kecepatan akses website. Kecepatan akses website. 3. Layer keamanan yang akan menjadi proses tambahan sebelum data bisa ditampilkan ke klien. Dan tentunya ini juga akan membutuhkan waktu tambahan juga. Ketiga, pengunjung website menurun. Penurunan pengunjung bisa bersifat sementara, bisa juga bersifat tetap. Mesin pencari akan melakukan render setelah pemasangan protokol HTTPS, sehingga terjadi penurunan visitor website sementara. Jika di dalam website yang dipasangkan protokol HTTPS terdapat script atau gambar yang di-load dari sumber protokol HTTPS, maka ketika website tersebut diakses oleh klien, akan muncul peringatan bahwa website tersebut tidak secure, bahkan ada yang sampai tidak bisa dibuka karena klien harus melakukan konfirmasi sertifikat terlebih dahulu. Ini tentu akan mengakibatkan pengunjung akan pergi sebelum sempat membuka website tersebut. Jumlah pengunjung pun menjadi anjlok. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun ucap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.